Ya, shalom saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, selamat hari Minggu. Saudara dan saya menikmati terus ya, dipelihara, disuplai, dilindungi oleh Bapa kita. Ya, kita bersyukur Dia bukan hanya juru selamat ya, tetapi juga gembala buat kita. Sama-sama katakan gembala. Ya, malam hari ini kita mau dengar. Ya, kalau gembala itu artinya dia memelihara kita day by day gitu, hari lepas hari. Ya, dia berjalan di depan kita setiap saat, setiap waktu. Yang waktu kita tidur juga dia menjadi pintu buat kita. Dia menjaga, memproteksi kita dari semua yang menyerang dari luar. Ya, dia adalah pintu yang membawa kita ke padang berumput hijau setiap hari. Ya, dan kita domba-dombanya mendengar suara tuntunannya. Ya, dia pimpin kita, dia lead kita. Amin. Dan dia menggembalakan kita dengan kasihnya. Amin. Ya, dia adalah gembala yang baik. Sama-sama katakan Yesus adalah gembala yang baik. Ya, dan nanti kita akan melihat bagaimana dengan mendapat pewahyuan ini dan menerimanya, hidup kita tidak akan sama lagi. Amin. Ya, karena tahun 2023 ini kita tahu kan kairos Tuhan, kara, right time at the right place. Ya, bukan yang cepat, bukan yang kuat, bukan yang berhikmat, bahkan memperoleh semua kemenangan, pertemanan pertempuran, ya tadi posisi-posisi, right? Tetapi ya waktu dari Tuhan, waktu dan kesempatan Tuhan, kara, ya waktu yang tepat di tempat yang tepat, ketemu orang yang tepat, kairos Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan mengatur, mengorkestrasi semua ya untuk ketepatan buat kita. Ya, dia mengatur segalanya bagi kita. Hanya Tuhan yang bisa begitu. Ya, kalau manusia namanya ketepaan gitu atau apa? Kebetulan. Nah, tapi kalau Tuhan kebetulan yang terus-menerus. Itu namanya bukan kebetulan lagi, itu Tuhan. Ya, saya ingat ketika saya full timer, semua orang bilang gini, ya bagaimana bisa hidup, apalagi menikah, apalagi punya keluarga. Semua juga memandangnya seperti itu. Ya, karena tidur di gereja, seolah meninggalkan semua ya, ijazah-ijazah S1, S2. Tapi saya tahu bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyertai. Bahkan bukan hanya kebutuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, ketika Tuhan tanya, Melki, kamu sukanya apa? Saya nggak bilang, wah saya sukanya doa Tuhan, saya sukanya baca Alkitab. Enggak. Saya ngomong apa adanya. Tuhan kan tahu saya sukanya olahraga, saya bilang. Bahkan Tuhan perhatikan kesukaan saya. Ketika besoknya ada seorang ibu datang ke sekretariat gereja waktu itu, dan dia bilang, Pak Melki, mohon maaf ya, kemarin saya daftarin Club Health di Hotel Borobudur waktu itu di Jakarta untuk keluarga saya, dapat gratis 1. Saya pikir siapa ya, saya masukin nama Pak Melki nih katanya. Ya, sejak itu, hari itu saya menerima gratis, bisa fitness center atau juga tempat renang di Hotel Borobudur. Setiap hari pagi-pagi setelah doa saya suka ke sana. Ya, jadi harapkan apa yang saudara harapkan kemarin, wah belum terjadi Pak. Saya udah minta permohonan doa 2022 atau 2021. Hari-hari ini semua termanifestasi bagi kita. Ya, semua direstorasi. Jadi kita bayanginnya restorasi gitu. Bukan hanya digenapi seperti biasa, tetapi direstor. Ya, kita tahu kalau restorasi Tuhan 120% lebih banyak. Ya, artinya 120% juga bicara berlimpah-limpah. Sama-sama katakan berlimpah-limpah. Ya, dan banyak momen-momen kemenangan yang akan kita alami, momen-momen victory ya yang kita akan alami di dalam 2023 ini. Ya, udah hampir lewat sebulan ya. Nah, jadi apa yang disampaikan hari ini oleh Pastor Lian ya pagi tadi
Apa yang dia dapat dari Tuhan? Tuhan bicara tentang gembala, ya. The Lord is my shepherd, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Mazmur Daud, saudara tuh ya, dibuka Mamika tuh. Dari Mazmur 23. Ya, ini Mazmur yang paling banyak disukai, ya. Mazmur yang paling banyak dicintai, ya. The most beloved psalm. Ya, bahkan banyak orang-orang yang nggak percaya juga tahu Mazmur 23. Ya, karena ada mungkin gambar-gambar, ya, lukisan-lukisan Tuhan ada gembala, kita ada domba-domba. Mazmur Daud, ya, kita tahu Daud arti namanya adalah beloved, yang terkasih. Dia adalah gembala, ya, dia raja, the most powerful king, ya, mungkin, ya, yang paling berkuasa di Israel. Tapi dia juga sebelumnya adalah gembala, ya. Jadi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, kalau sepintas kita kita udah tahu. Tapi kita akan mendengar bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar juru selamat kita. Ya, tentu dia juru selamat kita. Keselamatan kita di kayu salib selesai, lengkap, sudah terlaksana, sempurna. Itu luar biasa mujizat, ya. Tetapi Tuhan juga memelihara hidup kita sebagai domba. Dia adalah gembala. Ya, gembala yang baik. Baik, ya, baik. Kita takkan kekurangan. Sama-sama kalian takkan kekurangan. Ya, kita nggak digembalakan tuh artinya gini, saudara. Ya, saya ulangi lagi nih. Kita mempunyai gembala, kita domba. Artinya kita dipelihara setiap hari, saudara. Kita tidak akan kekurangan setiap hari. Day by day. Hari lepas hari, kemenangan. Ya, kalau kita dengar Tuhan adalah gembala kita, ini bicara apa? Perjalanan. Amin. Ya. Secara kekal keselamatan kita sudah diselamatkan. Tapi tadi seperti kita nyanyi, dia bekerja buat kita, ya, setiap waktu. Di bawah, artinya karena kita tinggal di bumi ini, di bawah matahari ini, dia kerjakan semua. Amin. Ya, dia tahu sekali bagaimana gembala yang baik itu memelihara domba. Ya, Daud tuh tahu karena dia pernah menjadi gembala. Amin. Ya, ini perjalanan, sama-sama katakan perjalanan kemenangan. Ya. Dan ayat 2-nya katakan, ia membaringkan aku di padang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ya, saya langsung aja ke situ, ya. Ini bicara rest. Semua dia, dia, dia. Ya, dia refresh. Ya, pertama membaringkan, ya. Kalau domba dibaringkan di padang berumput hijau, berarti kekurangan nggak? Nggak kekurangan apa-apa. Ya, saudara jangan bilang ini, ya jangan bicara kasih karunia terus Pak Melki. Ya, ada orang komplain gitu sama saya. Saya bilang domba makannya rumput hijau. Dia jangan dikasih stik, sakit perut. Ya, rumput hijau, dia memama biak, dia mengunyah, dia merenungkan, dia dibaringkan, artinya rest. Dia membimbing aku ke air yang tenang, dibawa ke air yang tenang. Kita tahu domba itu gampang gelisah gitu, ya. Tapi kalau airnya still water, supaya apa? Dia restore jiwa kita. Kalau jiwa kita direstore, ya, inner kita direstore, kita prosper in all things, di dalam segala sesuatu, dan di dalam kesehatan. Itu 3 Yohanes 1 ayat 2 kan kita tahu, ya. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Artinya apa? Inilah day by day Tuhan beserta dengan kita. Dia berjalan di depan kita. Dia menghadapi musuh-musuh kita di jalan yang benar. Siapa bilang kalau kita percaya kasih karunia ke Tuhan bawa kita ke jalan yang wah, overdose nih kasih karunia ini. Nanti pasti hidupnya nggak benar. Ya, license to sin gitu, izin berbuat dosa. Siapa bilang? Siapa bilang kita mau hidup di comberan gitu? Atau di sampahan? Kita mau hidup di jalan yang benar.
Karena namanya, nama siapa? Yeshua, ya. Tadi kita nyanyikan Yeshua, God Almighty that save, Tuhan semesta alam yang menyelamatkan, jalan selamat. Amin. Ya, jadi sekali lagi sama-sama saya katakan, Tuhan Yesus itu gembala saya. Dia memelihara saya hari lepas hari, day by day. Amin. Ya, dia itu gembala yang baik. Kita tahu ya, Yohanes 10 bicara tentang Tuhan ada gembala, dan gembala yang baik. Amin. Ya, artinya bukan gembala upahan yang kalau domba-dombanya didatangin serigala, didatangin singa, didatangin beruang, lari. Daud aja tidak begitu ya. Kalau ada salah seorang seekor dombanya yang cuma 2-3 ekor, ya dimakan singa, dari mulut singa dia lepasin. Ya, dari mulut beruang dia lepasin. Ya, dia bunuh itu musuh-musuh. Ya, kita dilepaskan dari kemiskinan, dari kekurangan, dari penyakit, dari segala yang buruk. Karena namanya, dalam nama Yesus, semua kemiskinan, semua penyakit, semua kerusakan dilenyapkan. Ya. Coba Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi tujuan pencuri apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau dia datang. Kalau dia mau datang kemana? Kita duduk bersama Yesus di surga. Ya, pencuri iblis. Makanya jangan sampai mau dicuri. Ya, firman, dia mencuri firman seperti burung, ambil. Firman yang ditabur di tanah, nggak mau terima, mengeraskan hati. Mana bisa begitu? Atau hidup di bawah hukum Taurat, nggak percaya firman iman. Dia dicuri. Dia curi dulu. Saudara, kita semakin belak-belakan aja ya sebagai orang Kristen. Apa adanya kita ngomong. Ya, tapi Yesus gembala yang baik. Sama-sama katakan, Yesus gembala yang baik, gembala saya, pemelihara hidup saya hari lepas hari. Ya, supaya datang, supaya mereka berhidup, Zoe, hidup yang hidup, given life, hidup yang benar-benar hidup yang berkualitas. Sama-sama kan, hidup yang berkualitas. Dan memilikinya dengan segala kelimpahan. Jadi kalau ditanya, Tuhan Yesus, Tuhan tuh datang ke bumi ini tujuannya apa sih? Supaya kamu boleh hidup. Bukan kematian. Kematian, hukuman di belakang. Supaya kamu boleh hidup. Dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Ya, kita tinggal begini, setuju Tuhan dengan tujuanmu terhadap hidup saya. Jadi tujuan gembala kepada dombanya supaya domba-dombanya memiliki hidup dan mereka dengan segala kelimpahan. Gimana saya bisa berhidup berkelimpahan? Bagaimana? Ya, kita baca aja ayat 11-nya. Ya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi kau tanya, bagaimana? Jangan tanya bagaimana, saudara. Tuhan sudah berikan nyawanya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan dia katakan, akulah gembala yang baik. Nanti kita akan dengar benar-benar apakah gembala itu matain kaki domba atau menyembelih. Ya, kita akan lihat. Ya, dia nggak membunuh kita, dia nggak mementung kita, dia nggak mengejar-ngejar cari-cari kesalahan. Saya jadi ingat ya, kalau yang nyari-nyari kesalahan ya, misalnya serigala tuh, atau apa, saya lihat di film di TV gitu ya, apa tuh, yang tentang binatang, Geographic ya, National Geographic. Ya deh, kalau singa di padang Serengeti ya mau nangkap gisel, menangkap apa, rusa atau apa, kerbau liar itu, dia cari yang salah, saudara. Dia cari yang pincang.
Atau dia cari yang lemah, yang ketinggalan dari rombongan. Dia cari-cari kesalahan, saudara. Jadi kalau saudara sekarang masih dicari-cari kesalahannya, itu bukan Tuhan, itu bukan gembala saudara. Gembala saudara itu dan saya itu yang menyembuhkan kita, yang luka yang itu ya digendong, dibebat, diurapi. Amin. Ya, dia memberikan nyawanya. Kita terima finish work-nya. Sama-sama katakan. Jadi kalau gembala yang baik memberikan nyawanya dan dia sudah lakukan buat domba-dombanya, ya kita terima finish work. Pekerjaan yang sempurna tuh finish work itu apa sih Pak? Pekerjaan yang sempurna yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Amin. Ya. Jadi domba kalau di Alkitab itu kita disebut domba ya, bukan engkau adalah apa macan gitu, bukan ya. Atau pakai kekuatan sendiri. Ya, bergantung dengan kekuatan sendiri, enggak. Domba itu lambat. Slow. Ya, kalau dia jatuh kena punggungnya gitu terbalik, susah bangkitnya lagi tuh karena mungkin puffy ya, apa tuh? Megar karena bulu-bulunya. Ya, sangat mudah dikejutkan gitu, mudah gelisah. Hanya dibawa ke air yang tenang. Tapi saudara, itu gambaran domba nggak bisa bergantung dengan dirinya sendiri. Terbalik aja dia nggak bisa bangun. Ya, tetapi sebaliknya hebatnya mereka bisa depend on, mereka bisa bergantung penuh kepada gembalanya. Mereka tidak bergantung kepada diri sendiri, tapi bisa bergantung penuh kepada gembalanya. Makanya saya katakan berulang-ulang, kedewasaan rohani kita, semakin kita dewasa rohani, semakin kita bergantung kepada gembala kita. Kita bersandar penuh di dada Yesus. Amin. Kita rest, tadi ayat 2 tadi katakan, di restore. Ya, kita dibaringkan di padang berumput hijau tuh rest. Ya, kita bekerja tapi kita nggak khawatir. Kita melakukan banyak hal tetapi kita nggak gelisah, nggak cemas. Rest. Kenapa? Kita selalu dibawa sama gembala kita untuk minum air yang jernih seperti ini. Diingatkan lagi, air yang jernih firman, still water, yang merestore jiwa kita. Amin. Ya, jadikan itu personal, saudara. Tuhan adalah gembala saya. Ya, dia restore jiwa kita. Inner prosperity kita terima. Ya, tadi kan kita dituntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama Yesus itu kita dituntun jalan yang benar. Nah, itulah yang saya katakan day by day. Jadikan Yesus itu bukan hanya juru selamat bahkan. Iya, dia juru selamat. Luar biasa, ajaib, ajaib. Ya, luar biasa. Kita sering bicara tentang keselamatan kekal. Tapi dia juga gembala, mau menggembalakan kita hari lepas hari. Sama-sama katakan hari lepas hari. Ya, dia mau. Dia mengasihi kita, dia mengembalakan kita. Sekali lagi ya, gembala cari-cari kesalahan? Enggak. Kalau salah ya kalau luka ya dibebat, disembuhkan, diurapi. Ya, kalau serigala, singa, beruang, ya incar-incar yang lemah memang. Incar-incar kesalahan. Bukti-bukti ya, Matius 9 ayat 36. Yesus nih, waktu Yesus melihat orang Israel ya, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi ada belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi kalau ada orang Kristen yang lelah, stres, ya terlantar. Ada kemarin yang lagi rame tuh ya, saya lihat di YouTube sih, yang kentutin Alkitab katanya tuh ya. Ada bekan pendeta katanya dia. Benar-benar pahit, benar-benar lelah terlantar. Kalaupun dia dulunya memang benar-benar
orang percaya. Tapi kalau dia benar-benar orang percaya lihat baru, ya pasti dibalikin lagi sama Tuhan. Ya gimana caranya nggak tahu. Ya seperti domba yang tidak bergembala. Gembala yang jahat, mungkin diketokin terus, dicari-cari kesalahannya, dihukum, ngomongannya nggak bisa dipegang itu gembala-gembala. Ya, kita tahu sekarang kenapa orang-orang Kristen nggak ada bedanya mungkin. Sama aja dengan orang-orang dunia. Letih, lesu, terlantar. Jadi saudara pikirnya gimana? Tuhan mau nih jadi gembala saudara. Saudara kan bilang, Tuhan oke, setuju, saya mau. Tuhan ada gembala saya, gembala yang baik. Day by day. Hari lepas hari. Gak ada hari-hari buruk, saudara. Hari-hari baik. Orang dari kandang, malam tidur, tenang. Yesus pintu. Pagi-pagi, Yesus melalui pintu, Yesus jalan ke rumput hijau, naik terus ke puncak bukit. Ya, di puncak pengharapan. Pasti sampai. Pasti. Ya, tak akan kekurangan aku. Ya, artinya I have everything. Ya, saya punya segalanya dalam Yesus. Itu dalam terjemahan yang lain ya. Kita ini enough, kita ini tersedia. Yesus itu segala-galanya buat kita. Makanya disebut the Lord is my shepherd, I shall not lack. Aku tidak akan kekurangan apapun. Kita memiliki semua, hidup yang berkualitas, tubuh yang berkualitas. Kan bukankah dibilangnya jangan khawatir dengan apa yang kamu makan. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Bukan berarti makanannya nggak disediakan. Jangan kamu fokus sama makanan. Tuhan berikan kamu hidup berkualitas, termasuk makanan. Bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Didandani. Bukankah tubuh itu lebih penting? Berarti apa? Tubuh kita ini tubuh berkualitas juga, sehat, termasuk didandani. Itu hebatnya Tuhan yang mau mengembalakan kita. Ya, banyak orang, ya kalau di Singapura tadi disampaikan juga ya, merasa feel not enough katanya. Bahkan ya mereka habis ujian-ujian O level, A level, saya nggak tahu tuh apa deh ujian-ujian, mungkin naik SMA, naik SMP ke SMA ya. Mereka straight A aja, nilainya A semua aja. Banyak kan ya gitulah gitu jawabnya. Feel not enough gitu, merasa tidak cukup. Selalu kalau merasa tidak cukup, ya gimana nilainya? Gimana hasil ujiannya? Ya oke lah. Ngerasa not enough. Ya mungkin, ya tapi lulus. Tapi ya saya mau masuk MIT, saya mau masuk Cambridge, atau apa, sekolah-sekolah universitas yang terkenal di Inggris kali. Nggak cukup. Dan selalu itu membuat ada tekanan. Tapi kalau saudara menyadari Tuhan ada gembala saya tak akan kekurangan, I'm more than enough. Bukan kesombongan saudara, karena kita memiliki Yesus. Saya memiliki lebih daripada cukup. Saya memiliki yang more than anything gitu, lebih daripada segalanya. Kalau merasa kurang selalu stres, selalu lesu tadi, berbeban berat. Berarti Pak, saya jangan berharap yang tinggi-tinggi dong. Bukan begitu saudara. Justru harapkanlah yang tinggi. Tingkatkanlah pengharapan kita. Karena Yesus itu ukurannya, kasihnya ukurannya nggak ada batasnya saudara. Ya kalau terus merasa nggak bisa menangkap, nah, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Aku nih nggak kekurangan apapun. I have everything. Saya memiliki segalanya dalam Yesus. Ya kalau sebaliknya merasa selalu kurang, sekalipun banyak, dia selalu kurang. Kita lihat ya, banyak kisah-kisah tragis gitu, bintang-bintang film atau orang-orang kaya selalu merasa kurang. Ya makanya marah-marah, bersungut-sungut, tertekan, murung, cepat tua. Ya.
Tapi kalau kita dapat melihat dan percaya, sama-sama katakan melihat dan percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita akan tersenyum. Kita akan menjadi berkat. Kita menjadi pemberi. Kita memiliki semua yang kita butuhkan di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, karena hatinya bagi kita. Nah, kita perhatikan benar-benar ya. Kita udah percaya. Oh iya, saya percaya Tuhan. Saya ada dombamu. Tuhan adalah gembala saya. Daud tahu banget tuh. Dia namanya juga beloved. Daud adalah beloved, terkasih. Dia punya domba-domba. Dia tahu banget artinya apa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan itu luar biasa banget pemeliharaan Tuhan hari lepas hari ya. Ini tentang hubungan pemeliharaan day by day. Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya. Tuhan ya, ianya huruf besar tuh. Dan menghimpunkannya dengan tangannya. Tangannya sendiri, nggak nyuruh orang. Dihimpunkan dengan tangannya sendiri. Ditaruh di tangannya kita nih. Aman, aman ya. Taruh di tangannya, di tangan Bapak, aman. Anak-anak domba di pangkunya. Ya, yang lemah, yang masih kadang-kadang jatuh, yang masih kurang, bukan disembelih, malah di pangkunya. Dan induk domba dituntunnya dengan careful ya, dengan hati-hati. Karena tahu. Jadi kalau saudara memiliki pewahyuan, sekarang tangkap pewahyuannya ya. Ya ada penulis tadi disampaikan ya, seorang pendeta bahkan ya, ayatnya dia bilang dia mau tahu banget gitu ya, bagaimana apa sih gembala sama domba. Ya dia beri beberapa domba, kemudian dia masukkan ada satu domba masih kecil, dan domba itu mau lari terus. Ya singkat cerita ya, karena domba itu mau lari terus, dia ambil pisau, disembelih. Dan itu menjadi kebenaran. Salah ya, gembala. Bahkan saudara ini beneran ya. Jadi dia bilang, kalau Tuhan Yesus tadi kita dengar gembala, the good shepherd, gembala yang baik, dijaga dengan tangannya, ditaruh di pangku ya, ditaruh di dadanya, di pangku, ditaruh di atas baunya, diangkat tinggi, pokoknya dijagai dengan baik-baik gitu. Tapi yang kita dengar tentang gembala ini, gembala itu patahkan kaki domba katanya. Jadi pendeta yang jadi penulis buku itu, sampai Pastor Lian yang sampaikan tadi ya, sampai gemeter baca. Gimana bisa katanya domba yang nakal itu disembelih katanya, supaya jangan lari kata yang lain. Karena dia lihat yang nakal ini akhirnya bawa yang lain, supaya takut gitu. Pertanyaan yang sering harus kita jawab, apakah gembala itu mematahkan kaki domba? Ya, singkat cerita gembala Israel tidak ya. Tetapi kalau ditanya kepada orang umum, statistik, kalau kepada orang di pertanian gitu, atau ya peternak gitu ya kan, gembala itu mematahkan kaki dombanya nggak? Semua jawab tidak. Ya, semua jawab tidak. Mau orang percaya, mau orang nggak percaya, jawab tidak. Tetapi kalau yang ditanya orang percaya, apakah gembala itu mematahkan kaki domba-dombanya? Kalau di statistik kebanyakan bilang iya. Karena kepercayaan yang salah, turun-temurun, tradisi oleh mafia-mafia agama. Ya, ini baca baik-baik. Dia mengembalakannya, menghimpunnya dengan tangannya, digendong di pangku. Orang nggak percaya aja tahu kalau gembala itu nggak matahkan kaki dombanya. Tapi orang Kristen percaya kalau gembala itu matahkan kaki dombanya. Itulah tipuan dari jurang neraka. Untung saudara dan saya 100% tidak percaya itu. Ya, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tadi kan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Dia adalah gembalaku, dia ya kan. Sekarang sekalipun aku, jadi kita yang salah jalan deh.
Kita ngambil jalan yang salah ke lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab tongkatmu dan gadamu yang menghibur aku. Engkau tidak meninggalkan aku. Itulah gembala yang baik. Yeremia 23. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak usah takut lagi. Jadi kalau ditakut-takutin salah nggak? Ya jelas salah. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan tidak sempurna dalam kasih. Tidak terkejut tuh. Tidak terkejut tuh, not be dismayed. Ya, tidak cemas, tidak terkejut ya. Tidak cemas gitu. Wah, ketakutan. Karena domba kan kalau dengar suara kencang atau air yang deras aja cenderung takut. Dan tidak hilang, ya, bahasa Inggrisnya lebih bagus. Not shall be lacking. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Seekor pun tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Bagus juga ya, dilindungi. Tapi juga itu artinya tidak ada seorang ekor pun yang kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi Tuhan tidak gembala. Kalau sudah kita memiliki pewahyuan yang benar tentang Tuhan ada gembala, kita bukannya ditakut-takutin. Sembelih loh, disembelih. Ayo, mau doa nggak? Mau ibadah nggak? Kalau nggak disembelih loh. Dipatahin loh kakinya. Kalau nakal terus kecelakaan loh. Dibangkrutin loh. Itu bukan gembala Yesus. Dan yang percaya itu gembala-gembala mafia agama, saudara. Padahal gembala-gembala yang benar-benar apa tuh, di peternakan, di farmer gitu, nggak ada yang melakukan itu. Lucu kan? Amin. Ya, jadi kalau kita nggak ada yang hilang tadi kan, tidak ada yang hilang seekor pun, nggak ada yang lacking, nggak ada kekurangan. Ya, kita nggak kekurangan masalah finansial, nggak kekurangan apa tadi, nggak lulus, nggak ini, wah nanti nggak ada bisa dapat kerja atau apa, nggak kekurangan apapun. Ya, ketakutan, stres, khawatir, addiktif, kita lagi belajar ya, fear, ya, ketakutan, stres, khawatir, gelisah tadi ya. Gembala yang bereskan semua, saudara. Sampai segitunya, Pak. Iya, sampai segitunya. Tadi tuh kan urusan takut, urusan gembala. Tuhan, bukan urusanku, urusanmu. Urusan khawatir, Tuhan, bukan urusanku, urusanmu. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Shalom Allah dalam Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau ngomongin gitu, banyak orang Kristen yang nggak ngerti, nggak memiliki pewahyuan Tuhan gembala. Dia bilang, Pak Melki ngomong terlalu di awan-awan, nggak kenyataan. Terus segitu gampangnya orang melepas kebenaran atau kekayaan akan firman Tuhan yang luar biasa ini. Enggak lah, itu mah teori, Pak Melki. Mending dia bilang gitu, dia ngomong kasak-kusuk di belakang. Dia tuh percaya tuh, hypergrace, bahwa Tuhan tuh begitu mengasihi, nggak ngizinkan penyakit. Wah, tuh yang percaya kayak gitu tuh. Lah, saya percaya firman Tuhan, saudara-saudara. Saya percaya firman Tuhan. Amin. Ya, tadi dijagai dengan tangannya, ditaruh di dadanya, dipangku di atas bahunya. Nggak usah takut apapun, ya, nggak usah khawatir apapun, nggak kekurangan apapun. Itulah domba-domba gembala, yang gembalanya namanya Yesus. Amin. Ya. Jadi selama saya juga full timer melayani dari 2019 93 kali ya. Saya nggak kekurangan sesuatu apapun sebenarnya. Benar-benar. Gak kekurangan sesuatu apapun. Kalau orang bilang ini, gua nggak nyumbang lagi loh, terserah aja, nggak apa-apa. Misalnya, ya, mau siapa, mau adik, mau keluarga atau apa. Ya nggak apa-apa, saya punya gembala kok, pemelihara hidup saya.
Sama saudara dan saya, nggak ada bedanya. Amin, ya. Hanya continue, sama-sama dengan continue, percaya. Tetap percaya, benar. Ya, stresnya kan tadi kalau kita merasa kurang. Kita nggak kekurangan suatu apapun katanya. Amin. Ya. Tuhan, sekali lagi ya, Tuhan ada gembala itu ada suatu perjalanan. Karena tadi day by day ya. Jadi ada ilustrasi, bukan ilustrasi, tadi cerita ada seorang anak guru sekolah minggu menghadapi anak yang autis. Ya. Tuhan, dia bilang ke gurunya tiap kali datang nanya terus apakah saya memiliki kekurangan, apakah saya memiliki kekurangan. Ya gurunya selalu bilang, engkau adalah putri Yesus. Yesus mengasihimu 100%. Selama 2-3 minggu anak ini akhirnya stop nanya dan dipulihkan, saudara. Sekarang mau melayani sebagai helper dalam sekolah minggu. Ya, jadi kalau kita bilang, apa saya cukup baik? Ya, apakah saya cukup berharga? Apa di mata Tuhan benar saya segitunya tadi yang Bapak bilang? Ya, kita baca lagi. Mazmur 139 ayat 17. Ya, ini bahasa Indonesia kurang jelas ya. Ini Mazmur Daud juga. Dan bagiku, ya dia bilang, betapa berharga sebenarnya, betapa sulitnya pikiranmu ya Tuhan, betapa besar jumlahnya. Pikiran apa? Kan ya kan? Pikiran apa? Bagiku ya. Tuh, how precious. Ya. Also are your thought to me. Ya, jadi pikiran Tuhan tentang saya, engkau tuh berharga sekali. Oh God, jadi Tuhan itu melihat domba-dombanya itu ya tadi nggak mungkin dipateni. Kok berharga sekali. Sampai pemazmur katakan how great is the sum of them. Begitu banyak jumlahnya, betapa besar jumlahnya. Jadi kalau firman bahasa Indonesia bilang betapa sulitnya pikiranmu, betapa besar jumlahnya, bukan ya udah tahu Tuhan mikirin pikiran Tuhan ya nggak ada batasnya. Tapi mikirin kamu, mikirin betapa berharganya kamu, engkau dan saya. 18. Ya, kalau Daud berkata gini, jika aku mau menghitung-hitung, benar gitu, dipikir-pikir, dihitung-hitung, berapa banyak nih jumlahnya? Itu lebih banyak daripada pasir. Ya, kalau ketemu pasir di laut, segitu banyak gak terhitung. Apabila aku berhenti karena masih banyak, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Tuhan gak buang kita boro-boro tadi disembeli, dipatahkan. Dia adalah gembala yang baik. Kita terima kewayaan ini. Day by day hidup kita. Ya, kita itu tidak pernah ditinggalkan kan? Masih bersama. Never leave us nor forsake us. Immanuel, kita selalu dengar. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Tapi kalau kita diajarin, wah Tuhan incar-incar kesalahan kamu tuh. Mata Tuhan ada di segala tempat. Cari-cari kesalahan kamu, cari-cari dosa kamu. Apalagi pegang pentungan lagi, pegang tongkat, pegang gada buat mentung kamu. Ya siapa yang nggak takut? Siapa yang nggak khawatir? Siapa yang nggak gelisah? Tapi itu bukan Tuhan. Itu bukan gembala yang baik. Itu tipuan dari jurang neraka. Udah jelas kita baca. Kalau tuh Daud bicara Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, semua yang baik-baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Betapa berharga kita. Itu yang Tuhan bilang. Efesus 1 ayat 3-6. Kalau ada orang tanya, apakah kita cukup? Apakah kita cukup? Apakah kita benar gitu, takkan kekurangan? Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa, ya Bapa ya, Bapa kita nih, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus. Kita selalu belajar, kita di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus. Waktu Yesus mati di kayu salib, kita ditempatkan di dalam Kristus. Satu di dalam Kristus. Ya, yang mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi kalau sudah bilang, saya kekurangan,
Saya not like betul gitu Tuhan. Tuhan bilang, ya, segala berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani pneumatikos in heavenly places. Dan selangkahnya kalau saya udah dengar in heavenly places, semua supply Tuhan, semua berkat rohani. Ya kan Pak, berkat rohani doang kan Pak. Apa ketaatan, pelayanan, mujizat-mujizat, itu berkat rohani Pak. Semua berkat dari Tuhan itu berkat rohani. Mau keuangan, mau kesehatan, mau keluarga. Ya termasuk ketaatan Kristus, kesetiaan Kristus, iman Kristus. Tapi semua yang baik jangan ditambah-tambahin dengan gini. Tuh berkat rohani, sakit penyakit, kecelakaan, bencana, wabah. Itu Tuhan tuh yang izinkan. Tuhan tuh. Itu bukan berkat saudara, itu kutuk. In heavenly places. Jadi kalau saudara dikatakan begitu, ya kan, Tuhan juga bisa izinkan kita kecelakaan loh, supaya mendidik kita. Kita lihat di surga emang ada kecelakaan gitu. Ada patah tangan gitu, palanya bocor gitu. Nggak ada. Lah, terus dari mana? Ayat 4 kita ya. Sebab ya di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya kita tahu Yesus anak domba sebelum dunia dijadikan sudah tersedia buat kita. Supaya kita kudus, ya kudus dipisahkan dan tak bercacat di hadapannya. Ya, tidak ada cacat saudara. Cacat itu kita tahu ya. Cacat itu kalau orang nggak punya tangan, yang harusnya ada tidak ada. Nggak kekurangan berarti. Ingat ya, di dalam Kristus, di dalam Dia. Artinya apa? Dia adalah Alfa dan Omega. Betul kita ada di dunia ini, tapi kita bukan dari dunia ini. Kita adalah ditebus di dalam Yesus. Kita hidup dalam Alfa dan Omega itu. Ayat 5. Dalam kasih. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakwaan. Dalam kasih. Ya, Allah adalah kasih. Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya dengan sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya, the good pleasure of His will. Ya, the good pleasure. Jadi dalam kasih Tuhan senang sama kita. Kita berharga, mulia, ya, precious, good pleasure. Saya pusingin apa lagi gitu? Khawatirin apa lagi? Ayat 6. Ya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Jadi supaya kasih karunia itu yang mulia itu terpuji Tuhan. Kita bersyukur, kita grateful yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Yesus. Yang dikasihnya, ya, itu accepted, kita tuh diterima ya di dalam Yesus, in the beloved. Terkasih. Jadi kita malam ini juga terus ya diwahyukan lagi. Dah Tuhan, gua mah baik. Saudara jangan digentarkan sedikit pun juga saudara sama siapapun. Bodoh amat kalau ada orang mau berpikir bahwa Tuhan, iya nggak bisa, Tuhan kekerasan Tuhan. Ini ada firman, ya buat siapa? Bukan buat saya. Kalau Tuhan Bapak masih menghukum saya, artinya nggak adil terhadap Yesus. Kita ditempatkan di dalam Kristus. Masa Kristus mau? Kita udah tahu ya, kita selalu ditempatkan di dalam Kristus tuh. Ya. Siapa yang memukul kita? Mestinya Yesus duluan. In the beloved. Kita tuh terkasih di dalam Kristus. Harus, yang kayak gini tuh harus radikal, saudara, nggak boleh goyah sedikit pun juga. Amin. Ya, jadi bagaimana Dia begitu mencintai kita? Kita banyak kekurangan rasanya, banyak kelemahan, banyak keraguan, kebimbangan. Ya tapi ya, Dia mengasihi kita, saudara. Dia taruh di dadanya tadi, di pangku kita,
diangkat di bahunya. Amin. Ya, waktu dia berkata, takkan kekurangan kamu. Gimana bisa? Ya waktu dia berkata, it is finished, sudah selesai. Ya. Balik ke Mazmur 23 lagi ya. Ayat 4-nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Salah jalan kita yang jalan. Bukan Tuhan yang tuntun kita bawa ke lembah kekelaman. Enggak. Ke lembah bayang-bayang maut tuh. Antara mati, bisa mati. Aku tidak takut bahaya. Kita salah jalan. Tetap kita nggak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Itulah pewahyuan yang Daud katakan ya melalui Mazmur 23 ini. Tuhan gak ninggalin saya loh, sekalipun saya salah jalan, dia bilang. Saya gak perlu takut bahkan. Saya gak dicitakin sama Tuhan, dipukulin gitu dengan gadanya, tongkatnya. Kalau dia salah jalan masuk ke sarang serigala gitu, tongkatmu, gadamu menghibur aku, katanya. Ya tadi kan kata gantinya orang ketiga ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kurang dia. Sekarang ya, Engkau ya. Engkau langsung apa tuh kata ganti orang kedua. Engkau ya, Engkau besertaku. Malahan ya, kita sedang belajar hari Jumat ya. Pada waktu kita gagal pun kasih karunia Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Ini penting saudara, ini yang sangat penting. Karena apa? Karena domba itu bisa salah jalan ternyata. Aku berjalan salah, tapi aku tuh nggak takut. Kalau nggak takut kan lu salah, minta ampun tuh. Lu dosa mah dihukum sama Tuhan. Enggak, Tuhan besertaku, dia Immanuel. Saya tetap jatuh aja saya di dalam Yesus. Ya lu gara-gara jatuh lu dimakan macan lu, dimakan beruang, dicaplok orang lu. Enggak. Tongkat dan gadanya Tuhan bela saya. Dan Tuhan malah menghibur saya. Udah Mel, ayo bangkit. Bukti ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Malah disediakan hidangan saya. Tuhan yang perang, saya pesta. Ya kita pesta waktu Tuhan berperang, katakan. Di hadapan lawanku, spesial. Ya, kalau udah kecakar beruang apa, Tuhan mengurapi aku kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Ya, kalau domba itu ya musuh kan bisa juga lalat tuh ya, lalat. Dibilang Beelzebul kan lalat tuh. Ya, di hidung, di mulut, taruh belatung. Diurapi dengan minyak, disembuhkan. Malahnya karena salah jalan, kebentur mungkin, diurapi lagi dengan minyak. Pikirannya kacau balau, diurapi lagi dengan minyak. Disatukan lagi roh, jiwa, tubuh terpelihara. Ya, pialaku penuh berlimpah. Artinya apa? Cawan yang atasnya kita mengucap syukur, berlimpah. Anggur berlimpah, sukacita berlimpah, pengurapan berlimpah. Bingung ya? Kalau terbalik-balik, kalau percayanya terbalik-balik gimana? Yang benar Pak, pasti nggak apa-apa. Bapak ngomong ini jangan sembarangan loh. Saya percaya nanti kecewa loh. Sudah kan, jangan ngancem-ngancem. Ayat 6 katakan ya, surely. Mana ayat 6 ya? Kebajikan dan kemurahan belaka, itu bahasa Inggrisnya surely goodness and mercy. Kebaikan lagi, goodness lagi, dan hesed lagi, kasih karunia lagi. Surely. Sama-sama katakan pasti. Makanya tanpa keraguan sedikit pun saya katakan pasti ditolong Tuhan, pasti terima kebaikan Tuhan. Saya salah Pak, pasti Tuhan baik tetap sama saudara. Shall follow me all the days of my life. Ya, all the days
Setiap, nah kan kita bilang, ini bicara Tuhan Gembala itu bicara day by day. Setiap hari di dalam hidup saya, all the days of my good life, bahkan di ayat yang lain. Ya, mengikut aku seumur hidupku, long life, terus dia bilang kesehatan, diurapi, goodness, mercy. Ada dulu satu jemaat tuh ya, Pak, ini saya pegang banget Pak, surely goodness and mercy and hesed, dan kasih karunia hunt me down. Nah, dibilang itu mengejar aku, mengikuti itu sebenarnya hunt me down, mengejar, menyusul, menabrak aku, hunt me down, memburu aku all the days of my life. Tangkap dong pewahyuannya. Jangan lihat kekurangan lagi, jangan lihat, apalagi kita udah lagi bicara Pengkhotbah 9 ayat 11 ya. Tapi Pak, saya kurang, saya lemah, saya begini, saya anak orang miskin, saya begini, saya begitu, saya begini, kekurangan. Tapi bilang, you lack nothing, kau tidak kekurangan apapun. Pasti, nah surely itu, pasti goodness and mercy hunt you down, mengejar, memburu saudara, all the days of your good life, semua yang baik. Ini keren banget saudara. Amin. Tuhan adalah gembala saudara dan saya. Kita tak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Ini tentang kehidupan day by day. Saudara dan saya menangkap satu kabar baik. Amin. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah tahu Tuhan adalah gembala dan saya domba, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saudara, bukan kebetulan saudara mendengar rekaman YouTube ini. Ini kabar yang sangat baik. Saudara tinggal menerima, percaya, menerima dan menikmati semua janji-janji Tuhan yang luar biasa. Saudara, ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia. Ya, ikuti ya, Tuhan Yesus yang maha mulia. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih. Hari lepas hari Tuhan menggembalakan saya. Tuhan Yesus adalah gembala saya yang baik. Saya tidak akan kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Saya menikmati kebaikan, goodness, dan kasih karunia-Mu yang terus mengejar saya dan menyusul, menabrak saya dalam hari-hari kehidupan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya, saudara diberkati ya. Saya sangat diberkati ya, mengingat pewahyuan yang luar biasa tentang Tuhan adalah gembala kita. Mari saudara, kita siapkan perjamuan kudus kita. Kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni. Kita sudah makan roti hidup, air hidup ya, yang segar dan nafas hidup Tuhan, dan kita diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih ya, benar-benar segar, benar-benar kita nikmati kabar baik ini. Mari persiapkan perjamuan kudus kita ya. Sudah siap semua ya, sebab apa yang ku terima dari Tuhan ya, apa yang ku teruskan kepadamu aku terima dari Tuhan, kata Paulus ya. Jadi kita terima sendiri dari Tuhan, bukan suatu kebiasaan rutinitas agamawi, bukan ya. Kita terima dari Tuhan bahwa pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap berkat ya, berkat ya, dan mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan-aku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang ya. Tadi ingat ya, gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Jadi menyerahkan nyawanya supaya kita memiliki hidup ya. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman, benar-benar benefit ya. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan
Kita akui bahwa tubuh Tuhan itu diremukkan supaya kita utuh. Tubuh kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Tubuh Kristus ditikam keluar air darah supaya dosa-dosa kita dihapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Ya, dibakar, digantung di kayu salib seperti film di belakang. Yang menyerap semua kutuk, semua murka, semua penghukuman, semua hal-hal yang buruk, apapun juga yang buruk seperti angin puyuh ya, yang hitam, diserap habis. Ya, kita bisa rest, bersandar di dada Yesus, ya, berbaring di rumput hijau tuh, ya, minum dari air sungai yang tenang, restore jiwa kita, direstorasi. Luar biasa ya. Jalan di jalan tenang aja semua. Ya, dan berkata, sebagaimana engkau di surga Yesus, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, hijau, segar. Apa yang diperbuat prosper, good, sukses. Amin. Ya, kita makan, ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos. Zoe tadi memberikan kamu hidup dan menyediakan segala kelimpahan. Dimultiplikasi itu artinya. Makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Dari kutuk Adam semuanya sudah putus. Gandum yang terbaik diolesi butter, bau harum Kristus, dan madu dari gunung batu yang manis. Saudara dan saya hidup di akhir zaman ini menerima yang manis, bukan kegelapan, bukan ketakutan. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat Yesus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Kan sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang atasnya kita mengucap syukur. Karena dosa kita sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Itu beritanya. Ya, oleh darah Yesus semua dosa kita sudah diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Tuhan melupakan semua dosa dan salah kita. Nggak mungkin pernah ingat lagi. Tidak mungkin di-input yang menjadi akibat ya kutuk atau apa, tidak ada. Kita di bawah air terjun darah Yesus, continue, berkelanjutan. Apalagi kita tahu dia domba yang disembelih buat kita. Dia gembala yang baik, menyerahkan nyawanya buat kita. Kita pewaris. Ya, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places tadi kita dengar. Mewarisi Kanaan, mewarisi berkat Abraham. Mewarisi shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Mewarisi golden oil dari golden pipe, minyak emas dari pipa emas yang mengalir dalam setiap aspek, area, dimensi kehidupan kita. Semua aspek. Dia gembala kita, pemelihara hidup kita. Amin. Ya, karisma, karunia roh. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur. Nah, kita sangat diberkati. Ya, hidup kita nggak sama lagi. Setiap hari kita nggak perlu takut. Kita nyanyikan pujian ini. Bersyukur ya sama Tuhan. Begitu ajaib. Amen. Surely, church, not maybe. Bukan mudah-mudahan. Goodness, and kebajikan mercy dan hesed shall hunt us down. Ya, mengejar kita, Hunt us down. memburu kita. Hunt us. Hunt us. Hunt us. Kita diburu It will hunt us down and overtake us. dan menyusul kita, I menabrak want to kita. see that. Kita lihat. His goodness, His mercy. Let's stand to our feet. Ya, mari kita berdiri dikatakan ya. Thank you, Lord. Let's just worship Thank Him. you, Lord. Hanya kebajikan, goodness, kebaikan, kebaikan, berkat-berkat, kasih karunia, mengejar hidup saudara, mengejar hidup kita, menyusul kita.
is a peace. There is a rest that settles here in your presence. When your face is very near, your love erases every fear. It's the power of your presence. It's the strength of your hand in mine. It's the glory of your greatness that has the power to change my life. Let's sing it again, church. There is a peace. There is a peace. There is a rest that settles here in your presence. When your face is very near, your love erases every fear. It's the power of your presence. It's the strength of your hand in mine. It's the glory of your greatness that has the power to change my life. You have the power to change my life. Hallelujah. You know, the Lord Himself, our good shepherd, Tuhan sendiri adalah Is here. gembala kita yang baik. Di sini, He's right here. Dia ada di tempat ini. He is the good shepherd. Dia adalah And gembala He laid yang baik. down His life Dia for serahkan us. hidupnya buat kita. And He said that I come that you might have life Dia datang supaya and kita have berhidup, it more abundantly. hidup dengan That segala kelebihan. is God's heart Itulah hati for Tuhan us. buat kita.